Terima kasih Tuhan, kami tahu kami menyembah Allah yang hidup. Setiap hari kami datang ke tempat ini, kami menaikkan pujian kepada Allah yang hidup. Allah yang mencukupkan, Allah yang menghibur, Allah yang menguatkan setiap kami. Dan hari ini Tuhan kami bersyukur kami boleh mendengar akan isi hati-Mu sekali lagi. Engkau bukakan akan hati kami, pikiran kami, jiwa kami, roh kami. Untuk boleh menangkap akan isi hati-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, shalom. Ya. Hari ini tema dari renungan saya adalah mengandalkan Tuhan dan sebenarnya khotbah ini agak cukup panjang. Tapi saya akan berusaha untuk tetap mengelarkannya dalam waktu yang tempo sesingkat-singkatnya. Nanti saudara di rumah harus baca sendiri beberapa ayat ya. Supaya itu jadi perenungan kita di rumah ya. Saudara kalau kita membaca mengandalkan Tuhan ya. Udah sering dengar belum mengandalkan Tuhan? Sering ya. Lagunya juga ada banyak ya. Satu-satunya yang ku andalkan. Terus apa lagi? Kau yang selalu ku andalkan. Wah pokoknya wis lagu tentang mengandalkan Tuhan ada banyak. Dan perkataan mengandalkan Tuhan itu sebenarnya banyak sering kali kita dengar. Tapi prakteknya gampang apa susah? Gampang, amin ya. Mengandalkan Tuhan harus gampang ya saudara. Karena orang yang kita andalkan itu hebat, pribadi yang kita andalkan tuh hebat, betul? Kalau yang diandalkan orangnya rada meragukan, susah untuk mengandalkan dia. Tapi karena Tuhan kita sebenarnya itu adalah Tuhan yang ajaib. Ya. Tapi apa yang seringkali membuat kita gagal untuk mengandalkan Tuhan? Ya, itu karena apa? Kita punya, apa ini namanya? Mata untuk melihat situasi. Kita punya apa ini namanya? Telinga yang mendengar kabar-kabar. Nah, itu yang seringkali membuat kita nggak bisa fokus mengandalkan Tuhan. Nah, ada sebuah peristiwa di Alkitab yang menurut saya ini penting untuk kita pelajari. Ini loh namanya orang mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Kejadiannya dalam satu waktu dan dua orang ini bereaksi berbeda. Ya, yuk next slide. Saudara pasti tahu akan dua tokoh yang ada di gambar ini. Mereka adalah Abraham dan Lot. Ya, Abraham dan Lot itu saya mau kasih tahu dulu background ceritanya. Abraham itu adalah uncle atau pamannya Lot. Ya, berarti dia lebih tua. Kedua, Abraham itu adalah orang yang ngajakin Lot. Ya, karena Lot itu yatim piatu, nggak punya orang tua. Nah, jadi Abraham ini kasihan, udahlah saya kan mau pergi dari Haran. Saya mau ajak ponakan saya ini untuk ikut bersama dengan saya. Jadi posisinya Abraham itu lebih tua dan dia itu sebenarnya lebih orang yang ngajakin Lot. Jadi istilahnya dalam perjalanan itu Abraham itu pemimpin. Ya, Lot itu ngikut. Nah, tapi yang unik adalah sejalan dengan waktu Abraham tambah kaya, Lot tambah kaya, kambing domba mereka tambah banyak, pegawai mereka tambah banyak, bertengkarlah pegawainya. Biasa gitu ya saudara ya, kalau bos-bosnya akur tapi yang ribut bawahannya. Nah, jadi mereka rebutanlah lahan, saking dombanya banyak, jadi misalnya dombanya Abraham ngerumput di sini, punya Lot ngerumput di situ, yang punya Abraham pegawainya ngomong kamu jangan di sini. Ini punyanya jatahnya tanah saya. Nanti mereka kekurangan dan bertengkar satu sama lain. Jadi waktu itu Abraham memutuskan kayaknya kita mending pisah. Nah, tapi yang unik dari kejadian ini adalah Abraham itu berkata begini, Kejadian 13 ayat 9 sampai 10. Baiklah Lot, engkau pisahkan dirimu daripadaku. Ya, karena kejadian ini ya. Bertengkarnya pegawai-pegawai mereka. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Artinya apa? Abraham terserah sama Lot. Nah, menurut saya perkataan Abraham ini adalah perkataan orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Dia tahu dia diberkati bukan karena lahannya. Dia tahu dia diberkati bukan karena lokasi usahanya. Dia diberkati Tuhan, dombanya akan bertambah banyak,
hidupnya akan baik-baik saja bukan karena suatu situasi tertentu atau karena fasilitas tertentu. Tapi dia berkata kepada Lot, kamu pilih. Saya sih terserah. Karena buat saya penyertaan Tuhan itulah yang membuat saya kaya. Nah itu menurut saya itu perkataan Abraham yang terserah itu. Artinya dia tahu kemanapun dia melangkah, kemanapun dia pergi. Selama Yehova ada bersama dia akan berhasil. Amin. Nah, tapi apa yang dilakukan Lot? Kita lihat kata-kata berikutnya. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Saudara kalau tahu kata seperti itu asli enggak? Enggak kan? Ya kan? Kalau seperti emas berarti bukan emas. Seperti berlian berarti bukan berlian. Nah, jadi manusia itu bisa salah lihat. Manusia itu bisa salah menilai. Dan ini yang dilakukan Lot. Lot menilai dengan matanya. Menilai dengan pikirannya. Dia pikir kalau mau dombanya dan ternaknya bisa hidup enak dan bertambah banyak, harus cari tanah yang subur. Makanya dia melayangkan matanya dan mencari daerah yang subur. Tapi apa yang dialami oleh Lot akhirnya? Dia pilih yang pikir dia itu terbaik. Akhirnya Sodom Gomora. Semua yang dia rancangkan, semua yang dia pikirkan untuk masa depannya itu akan baik. Berakhir Sodom Gomora habis nol. Istrinya jadi tiang garam, anak-anaknya menjadi negeri pelacur. Karena apa? Anak Lot, 2 perempuan itu akhirnya dia hamil karena ayahnya dan menghasilkan 2 bangsa, yaitu bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu Moab dan Amon. Ya, jadi hidup Lot akhirnya destininya tuh acak-adut. Berakhir dengan Sodom Gomora, berakhir dengan melahirkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal akan Allah. Karena apa? Keputusan yang salah di depan. Dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan kemana aku harus melangkah. Dia hanya berkata, aku melihat yang aku pikir baik. Aku memutuskan apa yang aku pikir baik. Dan akhirnya sangat salah. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita harus punya sikap hati seperti Abraham. Ya. Yaitu apa? Dasar basicnya kita harus ngerti dulu bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu semua anugerah Tuhan. Dan Tuhan pimpin langkahku. Kemanapun aku pergi, walaupun ke tanah yang engkau tunjukkan tandus dan gersang sekalipun, asal engkau bersamaku, aku pasti akan diberkati. Ya. Yang penting berjalan menuruti hati dan pikiran Tuhan. Next slide. Apa kata Tuhan tentang orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri? Ya. Nah ini saudara bisa baca di Yesaya 30 dan Yesaya 31, semua ada. Tuhan membenci orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan sebut mereka pemberontak dan pembohong. Kenapa? Yesaya 30 ayat 9. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak. Anak-anak yang suka bohong. Anak-anak yang enggan mendengar pengajaran Tuhan. Kalau kita doa di Gracia, nyanyi di sini satu-satunya yang ku andalkan, yang ku percaya, apalagi lagu terakhir tadi bagus banget. Jehovah Jireh, engkau menyediakan. Tapi begitu kamu keluar, kita tetap pakai cara pikir kebenaran kita. Tuhan berkata apa? Kamu pembohong. Karena kamu berkata engkau mengandalkan aku, engkau percaya aku. Tapi begitu keluar engkau cari jalanmu sendiri. Engkau cari yang engkau pikir benar sendiri. Tuhan berkata hari ini bertobat. Ya, jangan jadi pemberontak, jangan jadi pembohong. Kedua, next slide. Orang yang memberontak itu senangnya mendengar hal-hal yang enak didengar dan cocok sama hatinya aja. Nah itu di Yesaya 30 ayat 10. Mengatakan, orang-orang itu mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik. Dan kepada para penglihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar. Tapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Saudara jujur, ada hamba Tuhan yang
berkata tentang hal ini. Ini nih firman penggenapan. Di akhir zaman, Tuhan juga pernah ngomong di akhir zaman, menjelang kedatanganku, nanti akan ada orang-orang yang tidak suka dengar ajaran kebenaran. Di pikiran mereka dan di telinga mereka pengen dengarnya cuma yang enak-enak dan yang manis-manis. Yang membuat mereka merasa nyaman. Tapi begitu pengajarannya keras, mereka berkata, jangan ke gereja itu, marah-marah terus isinya. Ya. Atau teguran yang keras, mereka berkata, aduh saya gak cocok sama ajarannya situ. Mereka lebih senang dengar yang enak-enak didengar. Mereka berkata kepada Nabi, udah gak usah ngeliat-ngeliat, gak usah tanya Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang hari-hari ini senang pakai kata, jangan tanya Tuhan. Gak usah tanya Tuhan. Karena apa? Takutnya gak sesuai sama hati saya. Nah, tapi kita adalah orang-orang yang mau mendengar. Kita mau terima ajaran Tuhan, kita mau tahu hati Tuhan. Dan kita harus melepaskan diri kita dari yang kebiasaan nomor 2 ini. Kita harus menjadi gereja yang menyatakan kebenaran Tuhan juga. Pengajaran yang keluar dari mimbar ini bukan hanya yang enak didengar telinga. Tapi hal-hal yang menegur dan menyatakan kebenaran. Amin. Ya, dan saudara harus mau ditegur, saudara harus mau tahu jalan Tuhan. Saudara jangan berkata, udahlah nanti kalau tanya Tuhan takutnya nanti gak sesuai sama hati saya, nanti jalaninnya berat. Nah itu saudara gak boleh. Kalau jalanin rencana Tuhan, sesuai hati Tuhan itu paling enak. Karena selalu ada jaminan kemenangan. Ya. Tapi kalau kayak Lot, yang aku pikir baik, yang aku pikir taman Tuhan, yang aku pikir indah, yang aku pikir bakal oke. Bisa berakhir jadi Sodom Gomora. Ya, jadi hati-hati tetap mendengar akan pimpinan Tuhan. Yang ketiga, orang yang mengandalkan kekayaan dan kekuatannya sendiri. Yesaya 31 ayat 1, celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya pada keretanya yang begitu banyak, kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Tuhan berkata, jangan percaya pada hartamu, jangan percaya sama kemampuanmu, kuda-kuda, apa itu, harta yang banyak, kereta yang banyak. Nah saya ini punya kesaksian gini loh saudara, orang kalau punya harta yang banyak dan kemampuan yang banyak, itu sebenarnya lebih susah mengandalkan Tuhan. Betul? Karena apa? Punya banyak pilihan. Nah, tapi saya kemarin ini belajar dari salah satu anaknya teman saya, dan anaknya dari anak rohaninya Ibu Nani. Dia orang luar kota. Nah saya tuh diberkati dengan cerita ini. Anak ini SMA 3, tapi waktu dia SMA 2, dia itu minta ke mamahnya, mah saya mau berdoa sama Oma Nani. Untuk Tuhan itu menetapkan saya itu harus kuliah di mana. Nah buat info, anak ini anak orang kaya. Ya, jadi mama papanya punya harta, kekayaan yang sangat cukup untuk mendukung anak ini mau sekolah di belahan dunia manapun. Satu, ya, berarti dia punya kereta kuda banyak, betul? Punya kekuatan. Ya, kecuali kalau emang nggak punya apa-apa, minta doa sama Tuhan, ya pasti pasrah, ya kan? Tapi anak ini berkata, aku pokoknya mau nurut Tuhan, Tuhan tempatin aku di mana, aku nurut. Dan orang tuanya punya uang dan sebenarnya orang tuanya itu punya cita-cita untuk menyekolahkan anak ini di Amerika. Kenapa? Karena kakak dia sudah di Amerika dan kakaknya sekarang sudah lulus dan mendapat pekerjaan yang sangat baik di salah satu perusahaan raksasa di sana. Jadi mamanya berkata sebenarnya kalau hati kita pengennya dia juga ikut ke Amerika, ada kakaknya, ya kan? Kakaknya sudah bekerja dengan baik, adiknya tinggal bareng sama kakaknya aman, ya kan? Tapi anak ini tetap berkata, aku pokoknya pengen tanya kehendak Tuhan. Lalu akhirnya, dan anak ini pun pintar. Selain kaya, dia juga pintar, berprestasi, suka ikut lomba-lomba internasional dan menang. Jadi anak ini sebenarnya punya kemampuan untuk memilih. Tapi dia berkata, aku mau dipilihin sama Tuhan, aku mau ditetapkan sama Tuhan. Oke? Akhirnya berdoa dan hasil doa memang tidak sesuai dengan keinginan. Ya, karena orang tuanya sebenarnya hatinya pengen anak ini sekolah Amerika, tapi ternyata Tuhan berkata dengan jelas, kamu harus sekolah tidak di negara yang sama dengan kakakmu. Jadi kamu boleh daftar ke sekolah lain, tapi kamu boleh daftar ke sekolah-sekolah yang bagus, tapi
tidak di sekolah Amerika. Wah, ini orang tuanya mungkin agak, waduh, kenapa ya? Rada gigelo gitu ya. Terus anaknya juga mungkin, oh aneh juga, tapi anak ini taat. Waktu orang tuanya mulai menyodorkan, ayo kamu mau daftar kemana, mau apply kemana. Apa kamu mau tetap coba yang di Amerika? Anak ini berkata, ya jangan mah. Nanti kalau apply ke Amerika terus keterima, nanti goyang lagi kita. Ya kan? Nanti pikirannya jalan lagi. Tuhan sudah berkata enggak boleh di Amerika. Jadi kita udah langsung pilih university lain. Selain Amerika tapi yang bagus-bagus. Akhirnya dia daftar ke UK, ya, ke Inggris sama ke Kanada. Sampai akhirnya anak ini keterima di salah satu university terbaik di Kanada. Ya. Dan teman-temannya dia itu berkata, kamu kenapa sih ke Kanada? Karena Kanada itu kalau sama Amerika tetap di mata orang lebih keren Amerika. Ya kan? Dan teman-temannya tuh anak orang kaya semua, anak-anak pinter. Mereka semua berbondong-bondong ke Amerika. Jadi ini satu anak ini di gengnya ini kok lain sendiri. Jadi teman-temannya bertanya, kenapa kamu gak ke Amerika aja, nanggung banget di Kanada. Kanada tuh emang tetanggaan sama Amerika, tapi beda negara. Ya kan? Kenapa kamu gak ikut kita ke Amerika aja? Anak ini mungkin gak bisa ya ngomong ke temennya kata Tuhan, nah temennya nanti bingung ya. Tapi dia berkata enggak, pokoknya saya udah mantep, saya masuk Kanada. Nah, saudara tahu apa yang terjadi sekarang? Sekarang ini Donald Trump, Presiden Amerika, sedang mempersulit semua visa untuk masuk Amerika. Teman-temannya dia yang berduit, mau punya duit banyak, mau punya prestasi banyak sekalipun, visanya masih ditolak. Bahkan Donald Trump itu sekarang lagi, orang yang lagi tengah-tengah kuliah aja saudara, sudah masuk kuliah mungkin semester 4, semester 5, dia mau memperpanjang visa studentnya aja, banyak yang ditolak dan dipulangkan, dideportasi. Teman-temannya berkata, ini saya pusing ini sekarang, sudah keterima mungkin di universitasnya, tapi visa pelajarnya gak keluar. Sedangkan anak ini berkata, Tuhan engkau menyelamatkan aku. Aku masuk Kanada dengan tenang, aku sudah bisa preparation untuk masuk sekolah dengan tenang. Engkau lebih tahu masa depan. Itu kejadiannya dia doa tahun lalu loh saudara. Tapi dia bisa ngelihat hasilnya dari apa yang Tuhan rancangkan tahun ini. Siapa yang tahu kalau visa Amerika bakal susah? Siapa yang tahu Donald Trump akan memberikan peraturan yang memberatkan itu? Cuman Tuhan yang ngerti masa dan waktu. Cuman Tuhan yang tahu masa depan. Karena itu kita itu harus mengandalkan akan suatu pribadi. Yaitu Yesus, Tuhan kita. Yang tahu yang terbaik buat kita. Ya. Jangan hanya memilih yang dianggap baik oleh mata. Jangan cuma nurutin yang dinasehatin dari sosmed atau dari orang lain. Terlebih tanya Tuhan. Saya kemarin sharing tentang hal ini di Tegal. Saya juga ngobrol sama yang ngundang saya dan dia berkata, iya Sofi, zaman sekarang kalau banyak dengar kata sosmed itu bisa salah jalan. Karena apa? Misalnya nih, saya mau nurunin kolesterol. Ya, saudara punya kolesterol, saudara tanyanya ke sosmed, itu nanti jawabannya dari A sampai Z beda semua. Ya, nanti dokter yang ini ngomong kolesterol tuh nggak usah diturunin. Kolesterol tuh bagusan tinggi, katanya umurnya lebih panjang. Nah terus hajar saudara makan babi terus sama kambing. Mati, ya kan? Stroke. Terus saudara mau nyalain siapa? Mau nyalain dokter yang di sosmed itu? Ya kan nggak bisa. Jadi kalau kita punya kolesterol tinggi, nomor satu kita harus tanya ke Tuhan. Tuhan ini badannya aku, ini kan ciptaanmu. Ya kan? Mungkin orang lain harus melakukan apa-apa. Nah aku ini harus apa ya Tuhan? Tunjukkan jalanmu supaya aku itu bisa nurunin kolesterolku. Itu paling benar. Karena Tuhan yang mengatur hidup kita dan Tuhan yang punya badan kita. Jadi kembali ke setelan pabrik aja gitu loh. Ya, wong mobil aja kalau Toyota enaknya masukin ke bengkel Toyota. Ya, kalau mobil Honda mendingan masukin ke Honda. Kenapa? Karena mereka paling tahu yang terbaik buat produknya. Nah kita ini punyanya Tuhan. Jadi saya yakin kalau kita tanya Tuhan itu adalah yang terbaik. Amin.
Nah, tapi seringkali kita bandel. Nah, makanya kita hari ini belajar ya, jangan bandel. Oke, itulah mengandalkan Tuhan lebih dari kekuatan kita. Nah, apa yang terjadi kalau orang itu tidak mengandalkan Tuhan? Dia akan mendapat malu. Ya, di Yesaya 30 ayat 3 berkata, tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Mesir yang memberi pertolongan tak berguna dan percuma. Tuhan berkata Mesir itu ngelambangin apa? Kekuatan di luar Tuhan. Tapi itu kekuatan yang memikat. Ya, waktu dulu bangsa-bangsa tuh semua pusatnya di Mesir. Ya, istilahnya kalau mau minta tolong kelaparan datangnya ke Mesir, kalau mau minta teknologi yang paling baik adanya di Mesir. Mesir itu melambangkan kekuatan tetapi bukan yang dari Tuhan. Nah, Tuhan berkata kalau kamu mengejar pertolongan dari manusia, pertolongan dari orang yang lebih hebat, lebih daripada aku, maka kamu akan mendapat malu dan kamu akan kalah. Ya, Yesaya 30 ayat 16. Kami mau mengendarai kuda tangkas, tapi para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Tuhan berkata, kamu mau cepet-cepetan, kamu mau pakai caramu sendiri, kamu pikir itu adalah cara yang terbaik. Tuhan berkata, kalau engkau gak ngandalin aku, yang kamu pikir sudah cukup cepat, tapi lawanmu akan lebih cepat dari kamu akan kalah. Ya, jadi kita jangan jadi orang yang bodoh dan tidak mengandalkan Tuhan. Tapi apa kata Tuhan tentang orang-orang yang mengandalkan Dia? Ada lagi firman-Nya. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Saya minta kita semua baca sama-sama. Kelihatan gak sih saudara? Lumayan kan ya? Rada kekecilan karena yang bikin bukan Amos, saya sendiri. Jadi ya mungkin digedein deh. Ayo Mos. Ya, Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 ya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Nah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Jadi jaminan bagi orang yang mengandalkan Tuhan itu mulai dari ayat yang ke-7. Yang pertama Tuhan langsung ngomong apa? Diberkati. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan itu nomor 1 langsung Tuhan ngomong. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya bahas satu-satu. Diberkati itu artinya kita kerja seperti biasa tapi hasilnya akan beda dari orang lain. Ya. Seperti Ruth dan Naomi itu pergi ke Moab karena penglihatannya. Seperti Lot, ya. Dia lagi kelaparan di Israel, padahal dia tahu kalau Israel itu adalah tempat dia harus ada. Tapi dia waktu itu berkata, di sini lagi gersang, di sini lagi kering. Yuk kita cari tempat lain. Yuk kita pergi ke Moab. Begitu pulang dari Moab, hasilnya apa? 0. Harta habis, suami meninggal, anak 2 meninggal. Naomi. Dia pikir dia pergi ke Moab akan menemukan hal yang baik. Tapi seperti Lot, dia pakai akan matanya. Sodom, Moab hasilnya. Ya. Nah, tapi Ruth itu beda. Ruth itu kebalikannya. Ruth kalau dia stay tinggal di Moab waktu itu, sebenarnya secara kasat matanya Ruth, dia hidupnya akan lebih enak daripada ikut mertuanya ke Israel. Karena apa? Ruth itu katanya anaknya salah satu raja di Moab. Jadi kalau dia waktu itu suaminya mati, mertuanya miskin, terus mertuanya mau balik ke negerinya. Pandangan manusianya,
Ruth itu berasa sebenarnya kalau saya tinggal di Moab tuh lebih enak. Saya tinggal kembali ke rumah orang tua saya tinggal hidup bareng mereka lagi, mereka akan cukupkan kebutuhan saya nggak perlu ngemis, nggak perlu jadi gelandangan, nggak perlu hidup nggak jelas. Tapi waktu itu Ruth berkata apa? Hari ini aku memutuskan, aku nggak akan ninggalin engkau Naomi. Hari ini aku memutuskan, aku tidak mau ikut Allah Moab lagi. Hari ini aku putuskan, aku ikut Allah Israel. Allah yang hidup. Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Dan di hari Ruth memutuskan untuk dia mengandalkan Tuhan. Tuhan mulai beracara dalam hidupnya. Dan ayat 7 Yeremia 17 ini berlaku dalam hidup Ruth. Saya mau tanya, waktu Ruth pulang ke Israel, datang ke Israel, dia orang asing, dia tuh tidak punya apa-apa, mertuanya miskin, nol. Dan hari itu dia kerjaannya cuman apa? Apa ya yang aku bisa lakukan untuk aku bertahan hari ini? Makan aja. Ya kan? Ruth gak mikir mau nabung untuk masa depan, enggak saudara. Waktu dia datang ke Israel, dia cuma mikir saya hari ini makan apa. Dan dia pikir, oh yang bisa aku lakukan cuman mungutin jelai-jelai yang tercecer di tanah. Karena itu gratis. Karena itu boleh. Dia berkata kepada Naomi, loh itu orang-orang kok pada mungutin jelai. Emang boleh, karena dia kan budayanya juga beda. Naomi berkata, boleh. Itu memang jatahnya orang-orang miskin. Dia berkata, yang penting hari ini aku makan. Jadi dia hanya melakukan bagian dia yang dia harus lakukan. Untuk bertahan hidup hari itu. Dan saudara tahu yang mungutin jelai di tanah ada banyak gak? Atau cuma Ruth sendiri? Banyak. Karena di Israel itu banyak orang miskin. Dan hari itu yang mungut jelai itu mungkin ada ribuan orang miskin kerja. Ruth hanya satu di antara ribuan orang yang memungut jelai dari tanah. Tapi kepada siapa mata Tuhan tertuju hari itu? Hari itu mata Tuhan, penetapan Tuhan tertuju hanya kepada satu orang. Yang didapati hatinya mengandalkan Tuhan. Itu artinya apa? Kita bisa jadi punya pekerjaan yang sama dengan ribuan orang lainnya. Kita punya pekerjaan dan bisnis yang mungkin dilakukan oleh banyak orang. Tokomu adalah satu dari ribuan toko yang ada di Cirebon. Ya. Atau bisnismu adalah satu dari ribuan bisnis yang ada di Cirebon. Buat yang Gojek, mungkin kau adalah seorang orang Gojek yang satu dari ribuan orang Gojek lainnya. Apapun. Engkau pegawai kantor juga ada banyak. Tukang catering juga di Cirebon banyak. Itu seperti Ruth mungutin jelai, teman-teman yang mungutin jelai lagi juga banyak. Tapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, dia ada perbedaan. Yaitu apa? Diberkati. Sehingga apa yang dikerjakan sepertinya ya aku cuma ngelakuin bagianku. Tapi berkatnya, favornya beda. Itu adalah janji Tuhan untuk orang-orang yang mengandalkan dia. Tuhan berkata, engkau akan diberkati. Engkau akan dapat favor dari Tuhan. Engkau akan dapat favor dari manusia. Loh saudara, kalau menurut mama saya tuh pernah dapat penglihatan Esther, pendapat penglihatan ketemu Ruth. Ya. Kalau Boas bisa senang sama Ruth, itu menurut saya agak aneh. Ya. Karena perempuan Israel itu lebih cantik dari perempuan Moab. Orang Moab itu hitam, orang Israel putih. Orang Moab itu agak, ya pokoknya kulitnya coklat-coklat gitu. Dan waktu itu mama saya juga bilang Ruth itu gak putih. Kalau Esther itu cantik banget katanya. Ya, dan memang benar, saya kan ada bintang film namanya Gal Gadot ya saudara. Itu adalah perempuan Israel. Cantik banget saudara. Ya, jadi saya tahu kalau, dan saya waktu ke Israel juga gak ketemu tuh perempuan jelek, gak ketemu satupun. Cantik-cantik banget. Nah, Ruth ini gak lebih cantik dari perempuan Israel. Dia tuh lebih hitam kulitnya, lebih gelap. Dan zaman dulu di Israel sebenarnya kalau bangsa yang gelap, yang hitam itu sebenarnya Tuhan waktu itu bukan mereka gak berselera. Cuman maksudnya Tuhan tuh ngomong itu bangsa asing berarti. Ya, udah pasti bangsa asing. Orang luar, bukan orang Israel. Jadi sebenarnya Boas itu kok bisa-bisanya dari ribuan orang yang
mungut jelai, kok matanya bisa tertuju ke Rut. Nah itu juga misteri. Tapi sekarang kita tahu, itu karena Rut diberkati. Dia mendapat favor of man. Artinya Tuhan kasih favor ke Rut lewat Boaz. Ya, dan Tuhan menetapkan, wah ini anak sudah menetapkan menjadikan aku Allahnya. Maka aku akan bertanggung jawab atas hidupnya. Aku akan bikin skenario sampai dia gak harus jadi pemulung lagi. Dia gak boleh jadi gelandangan terus kayak gini. Karena dia sudah mempercayakan hidupnya kepadaku. Maka hari itu Tuhan mengutus seorang pangeran yang namanya, siapa? Namanya Boaz. Ya, untuk mengambil Rut. Dan untuk menjadikan Rut sebagai istrinya. Ya, dari gelandangan gak jelas pekerjaannya langsung jadi nyonya tanah ya saudara ya. Jadi itu artinya diberkati. Diberkati itu apa? Kita hanya melakukan bagian kita, tapi Tuhan akan membuat hasilnya akan berbeda. Tuhan akan berikan favor of God, favor of man dalam apa yang kita kerjakan. Dan semua yang kita kerjakan diberkati. Amin. Amin. Nah, mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kalau orang mengandalkan Tuhan itu apa katanya? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering. Jadi artinya apapun yang terjadi di luar nggak ngefek sama apa yang terjadi dalam hidupnya. Ya, mau dunia jungkir balik, mau dunia lagi baik-baik saja ataupun lagi resesi, dia tidak akan ngalamin, tidak akan terpengaruh. Siapa yang mau janji ini? Walaupun dunia hari ini lagi resesi, tapi saya tetap berbuah, tetap hijau. Nah, semua mau kan? Karena dunia emang keadaannya saat ini gak baik-baik aja. Tapi Tuhan berkata yang ngandelin aku, dia gak kefek. Dunia mau naik, emasnya naik sampai 2 juta lebih. Mau emasnya turun sampai 1 juta. Gak ngefek, tetap bisa nikmatin hidup, tetap bisa makan, tetap berkecukupan. Saya butuh nyekolahin anak tetap bisa. Saya mau menyekolahkan anak saya sampai kuliah masih bisa. Saya mau menikmati makanan enak masih bisa. Nah itu yang enak kan gitu saudara ya. Nah saya itu waktu merenungkan tentang tidak terpengaruh keadaan, tetap hijau walaupun musim kering. Itu saya itu diingatkan Tuhan tentang ceritanya mama. Ya, waktu kita mau ke Afrika, ya itu dolar lagi naik, ya. Nah waktu itu kan kita deal sama Manatur dan berkata udah pokoknya pembayaran semua pakai dolar aja gitu supaya karena semuanya itu istilahnya pembayaran ke sana kan pakai dolar. Jadi intinya semua rate-nya dihitung dolar, ya. Lalu mama saya tuh ngomong ke Tuhan waktu ke taman kan. Karena apa? Kita pergi ini kan banyak kan. Dan juga banyak yang subsidi ya saudara ya. Artinya bayar sekenanya sisanya nanti katanya Tuhan yang bayarin. Nah tapi kan Tuhan yang bayarin kan lewat eklesia. Jadi mama saya tuh ngomong ke Tuhan. Tuhan kalau boleh biar nanti kalau pas waktunya pembayaran dolarnya turun. Supaya nanti kita bayarnya nggak berat. Kalau dolarnya naik-naik terus nanti kan bayarnya tambah banyak. Ya kan? Karena kan udah pasti tuh satu orang harganya berapa ribu itu kan. Nah kalau bisa sih Tuhan nanti dolarnya turun dalam beberapa bulan ini. Nanti pas waktunya payment pelunasan kita jadi lebih enteng. Terus Tuhan tuh jawabnya begini. Kamu lebih memilih dolar turun tapi nggak bisa bayar. Atau dolar terserah mau berapa tapi kamu tetap bisa bayar. Tuhan jawabnya gitu. Mama saya langsung ngerti. Oh Tuhan berarti saya pilih yang kedua. Yaitu mau dolar berapapun yang penting bisa bayar. Bener gak saudara? Nanti dolarnya turun 15.000 tapi gak ada uangnya. Tetap gak bisa berangkat. Ya kan? Tapi mau dolarnya berapapun tapi aku jamin pasti kamu akan berangkat. Itu yang Tuhan katakan tentang poin kedua ini. Kamu gak usah pusing. Mikirin dolar mau berapa, mau mikirin emas mau berapa. Tapi kalau aku utus kamu untuk melakukan sesuatu, engkau pasti akan dibuat berhasil. Asalkan itu berasal dari Tuhan. Dan kita hanya mengandalkan Tuhan. Ya, itu contohnya.
Ya, dan yang ketiga, janjinya Tuhan adalah dia nggak khawatir sama tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, di tahun-tahun ke depan, walaupun keadaan zaman kita nggak ngerti, ya. Sekarang di Israel perang sama Iran, Rusia dan Ukraina nggak kelar-kelar. Udah ada nubuatan juga dari satu hamba Tuhan besar, kita harus banyak berdoa. Karena ini kalau udah mulai Iran sama Israel, berarti nanti kubu negara-negara mulai nih. Ya, Israel membawa Amerika dan teman-teman, Iran bawa Rusia dan teman-teman. Nanti aduh perang dunia. Kalau ngeliatin kayak gitu, kita cukup berdoa tapi nggak usah pakai khawatir. Ya, kita doakan, tapi nggak usah khawatir karena Tuhan berkata apa? Apapun kondisinya, Tuhan akan mampukan kita untuk tetap baik-baik saja. Kita akan seperti pohon yang ada di tepi air, merambatkan akar-akar, daunnya tetap hijau, tetap berbuah. Ya, kita tetap berdoa. Kita tidak boleh, artinya nggak tahu apa-apa, udah nggak peduli, enggak. Kita tetap berdoa. Tapi kita tidak menjadi khawatir dan takut. Karena kita tahu orang yang mengandalkan Tuhan, kita akan terus berbuah dan berbuah. Amin. Saudara tadi kan dikatakan, kenapa kita itu susah untuk mengandalkan Tuhan? Karena Tuhannya nggak kelihatan, betul nggak? Tapi kalau yang kita lihat itu yang kita kelihatan. Sedangkan firman Tuhan mengatakan percaya sekalipun kamu tidak melihat. Betul kan? Sedangkan manusia itu sukanya ya saya percaya karena saya ngeliat sih. Ada buktinya. Nah kalau iman itu adalah sesuatu hal yang belum kita lihat. Jadi gak ada buktinya. Nah biasanya kan kalau apa-apa kalau ada buktinya, kamu percaya gak? Anak buktinya loh. Oh iya ya aku percaya karena ada buktinya. Nah saudara, bagaimana kita bisa percaya karena ada buktinya? Yaitu kalau kita itu bergaul dengan orang-orang yang selalu mendapatkan sesuatu hal, bukti daripada imannya. Itu akan membuat kita itu bertambah hari bertambah kuat. Kenapa kita setiap hari harus datang ke sini? Untuk apa? Untuk kita mendengar perkara-perkara yang positif. Itu akan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi jiwa kita. Tapi kalau kita selalu mendengar berita sosmed tadi yang dikatakan Sofi tadi, yang ini, perang ini, terus kejadian. Saya mengucap syukur karena ada gunung apa itu yang meletus sampai Pak Gideon tuh gak bisa berangkat ke sana. Coba pesawat sudah naik turun lagi kembali ke Bali, gak bisa. Jadi tinggal di Bali semalam. Coba itu kayak yang begitu itu kan kita loh, kita sudah doakan kan sebelum berangkat hari Selasa Pak Gideon dipanggil di sini, kita semua mendoakan kan. Loh udah didoain sih. Ya kok bisa sih hal ini terjadi? Tapi satu perkara, ujungnya pasti baik. Nah, saya waktu mendengar itu, lah nggak apa-apa. Daripada diteruskan meledak, ayo lebih bahaya kan? Jadi semua baik, semua baik. Jadi akhirnya kan kembali ke Bali. Ya. Lalu diskedulkan pagi ini. Kita yang sudah bingung, aduh Tuhan, ini orang-orang di sana di Sumba sudah ada seminar. Ya. Pagi ini jam 9 itu seharusnya ada seminar. Gimana ya? Saya bilang Tuhan punya rencana. Wis gak apa-apa, pasti Tuhan punya rencana. Seminar tetap jalan sekalipun mundur gitu. Akhirnya seminarnya bisa diundurkan siang ya. Dan tadi kami dapat kabar kita udah boarding, bentar lagi kita take off. Puji Tuhan, kita terus doakan supaya jangan meletus lagi. Lagi di jalan meletus balik lagi nantinya ya. Saya percaya
Tuhan yang mengatur di dalam segala perkara, hidup kita itu nggak akan bakal tahu ya. Pada saat planning Pak Gideon untuk ke Sumba, itu belum ada kabar adanya gunung meletus. Tapi tiba-tiba, tapi satu perkara, setiap anak Tuhan dimanapun juga saudara berada, pasti mengalami keluputan. Amin. Percayalah, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatu yang sudah Kau sediakan buat kami. Kalau Kau mengingatkan kami Tuhan untuk mengandalkan Engkau. Memang kami tahu seringkali jiwa kami, pikiran kami sangat mempengaruhi hidup kami. Sehingga membuat kami ini meragukan. Karena apa yang Kau janjikan itu belum terjadi. Saat ini kami datang di hadapan, buat kami selalu dekat dengan Engkau, mendekatkan diri dengan orang-orang yang selalu mengandalkan Engkau. Kami belajar dari firman-Mu tentang tokoh-tokoh yang mengandalkan Engkau dan akhirnya mengalami perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, paksakan kami, tarik kami, seret kami Tuhan, untuk kami mengalami perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Hari ini Tuhan, kami tetap mau berdoa untuk rencana Uganda, untuk rencana untuk ke Pangkep. Kami percaya ini berasal daripada-Mu. Engkaulah yang akan melakukan segala perkara. Terima kasih untuk paket-paket. Ada 29 box yang akan kami bawa ke Uganda. Kami berdoa saat ini, biarlah airline dapat menerimanya. Biarlah pada saat kami di NTB, pada saat barang-barang itu datang di airport NTB, kami berdoa semua lolos. Semua lolos. Tidak ada yang ditahan. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Semua pintu terbuka. Karena apa yang sudah Kau buka tidak akan dapat ditutup. Engkau sudah membuka jalan untuk kami ke Uganda. Engkau sudah membuka jalan untuk kami boleh menjadi berkat di sana. Dengan kami membawa barang yang terlalu amat banyak. Kami percaya Engkau sudah membuka, tidak ada satupun yang dapat menutup. Semua lolos, semua dapat dibagikan, semua menjadi berkat untuk Uganda. Terima kasih Bapak, kami percaya akan semua yang Engkau sudah sediakan. Jatah Uganda akan tergenapkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau sediakan. Terima kasih untuk banyak taburan-taburan untuk Uganda. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati setiap yang menabur Tuhan. Sampai mereka diberkati 1000 kali ganda. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau memeliharakan negara kami sampai dengan saat ini. Dan kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta semua stafnya. Semua petinggi-petinggi dari paling bawah sampai paling atas. Kami minta buat mereka submit terhadap pimpinan. Kami minta hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Dapat mengatur di dalam segala perkara. Terima kasih Bapak. Setiap kali kami berdoa, semua investor yang masuk di Indonesia, yang ingin menghancurkan Indonesia, yang ingin membuat porak-poranda Indonesia dan ingin merugikan Indonesia, kami minta di dalam nama-Mu semua investor itu dibatalkan. Ini doa kami. Kau punya 1001 jalan sehingga semua itu dibatalkan. Semua peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan dalam bentuk apapun juga Tuhan, yang merugikan rakyat,
membuat perkara yang tidak baik buat bangsa ini dan kami semua sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan membatalkan semua peraturan itu. Engkau punya 1001 jalan buat menyelamatkan kami dan menyelamatkan bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Itu doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami berdoa, ampuni Tuhan akan oknum-oknum yang selalu ingin menggagalkan rencana-Mu atas Indonesia. Yang ingin menggagalkan akan semua rencana-Mu atas anak-anak-Mu yang ada di Indonesia. Kami berdoa saat ini, Engkau yang mengampuni dosa mereka. Beri roh kesadaran, beri roh pertobatan Tuhan. Semua orang yang ingin menghancurkan Indonesia, memporak-porandakan, membuat pertentangan satu terhadap yang lain. Tuhan, Kau yang akan terus membuat meredam semuanya. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan. Terima kasih untuk semua. Engkau berkati akan semua hasil tambang, hasil bumi, hasil laut, hasil-hasil yang ada di bumi Indonesia dengan berlipat kali ganda. Dan semua orang-orang yang ingin memanfaatkan yang tidak benar, Engkau beri roh pertobatan dan mengembalikan semuanya kepada pemerintah yang benar. Terima kasih Bapa, itu doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami minta, biarlah semua musibah yang Kau izinkan terjadi di dunia ini maupun dimanapun juga dan di Indonesia. Kami berdoa, anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada, Engkau sanggup untuk meluputkannya. Ini doa kami. Mazmur 91 tidak akan pernah undur daripada kami. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami minta kekuatan baru, kesehatan yang daripada-Mu, daya tahan tubuh yang daripada-Mu, supaya kami tetap kuat dan sehat sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Dan kami mau Tuhan, hari ini Engkau memberikan kekuatan yang luar biasa buat kami untuk menjalani hidup ini bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap hari, setiap saat Kau membuat sesuatu hal yang luar biasa. Hari ini pun kemarin Kau mengeluarkan minyak yang baru. Terima kasih Bapa. Dan minyak yang ada di tangan kami adalah minyak yang berasal dari surga. Kami percaya ini minyak supranatural. Kami percaya ini minyak keajaiban. Kami percaya ini minyak yang tidak ada di dalam dunia. Adalah suatu anugerah yang luar biasa kalau ada di tangan kami. Dan apa yang ajaib, apa yang supranatural, apa yang kesembuhan kami taruh pada dahi kami. Tertransfer atas hidup kami. Sehingga hidup kami berjalan dalam supranatural. Semua yang sakit disembuhkan. Dan semua yang kami kerjakan akan berhasil. Kami akan menjadi orang yang di atas rata-rata. Di dalam nama Tuhan Yesus. Olesi mata kami, telinga kami Tuhan, bibir mulut kami Tuhan dan hati kami. Terus Tuhan, dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami, keajaiban terjadi dalam hidup kami. Engkau hancurkan semua yang tidak baik dalam hidup kami ya Tuhan. Ini tangan kami dan ini kaki kami. Hari ini Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kami mengalami supranatural. Berjalan dalam supranatural. Berkat yang Kau berikan hari ini adalah berkat supranatural. Perjalanan kaki kami menjadi berhasil.
berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.